Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Anisti, NRP 15 2024-193. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah sistem operasi. Kita langsung masuk aja. Berikut filenya dengan beberapa aturan video dan studi kasus. Oke, sambil saya baca studi kasusnya, sini aku bakal mulai dulu atau mengaktifkan OpenEuler-nya dulu di VMware. Sambil menunggu, kita bakal baca studi kasusnya, di mana perusahaan PT Informatika Tenas Jaya Teknologi menggunakan server berbasis OpenEuler Linux untuk administrasi user, akses jarak jauh SSH, website internal berupa CV pribadi administrator, dan instalasi software melalui repositori resmi. Ditugaskan sebagai sistem administrator. Oke. Masih bertampilkan di video. Durasi. Oke. Kita bakal tunggu proses mengaktifkan mengaktifkan OpenEuler-nya sampai selesai. Oke. Kita masuk dulu ke akunnya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke tugas yang pertama. Kita akan membuat file info server.sh. Sebelum mulai, kayaknya aku bakal bikin dulu folder khusus untuk EAS ini, namanya EAS. Oke. Nah, di sini kita bakal ngebuat, menjalankan, dan lain sebagainya khusus untuk EAS ini. Pertama kita akan membuat file info. Berarti attach info. Sekarang edit menggunakan nano. Oke, di nano minimal 3 baris komentar. Pin base. Kelas ini ya. Kelas B. Sistem informasi. Sistem operasi. Oke, kita simpan. Setelah X, yes, enter. Simpan file, tambahkan isi file menggunakan chat info server.sh. Berikut tampilannya. Jalankan file tersebut. Jalankan base info server.sh. Nah, di sini menampilkan
sistem menampilkan si echo tadi ya. Kalau yang chat itu menampilkan seluruh codingannya. Kenapa? Oh ya, alasan kenapa nama name dan kelasnya itu kasih pagar atau bisa disebut komentar, karena supaya pas dijalanin pakai base itu gak jadi error gitu, nggak bakal nimbul error. Aku mau pastiin dulu nih, pasti kerekod. Oke, masih kerekod. Sekarang kita masuk ke nomor kedua untuk permission file. Check permission info after permission. Oke, ls min l info server.s. Permissionnya itu untuk user untuk ownernya itu RW atau read write. Untuk grup tuh read aja, untuk others tuh read aja. Atur permission supaya owner read write. Chmod sama aja deh. X Chmod 755 deh. 6 4567 54 info. Sudah sesuai untuk silahkan nanti permission tersebut di video. Nah, bisa dilihat ini tuh untuk usernya itu RWX atau read write execute, dimana untuk owner untuk owner itu bisa memiliki full akses gitu ya, semua akses, baik itu mengedit file, menampilkan file, atau menjalankan file tersebut. Berbeda dengan grup itu cuma bisa melihat filenya dan bisa menjalankan, tapi nggak bisa edit. Nah, sedangkan untuk others itu hanya bisa melihat aja, jadi gak bisa dijalanin. Jadi bisa lihat filenya tapi gak bisa menjalankan isinya, isi file tersebut, ataupun menjalankan maupun mengubah dalamannya gitu. Kita lanjut ke nomor 3, user group management. Buat user. Kita bikin user admin 1. Sudah. Sama staff ya, atur password sudo user pswd password passwordnya apa ya? Kita lihat apakah sudah tersimpan atau belum.
Oke, sini terlihat ya, untuk admin dan staff status itu sudah terbuat untuk usernya gitu. Sekarang masuk password udah, buat grup karyawan. Kita bikin grup karyawan. Oke, sudah lagi. Sudo grup. Sudo grup add karyawan. Masukkan staff 1 ke grup karyawan. Kita cek dulu apakah udah ada grupnya. Oke, sudah terlihat ya, di sini ada karyawan. Masukin staff 1 ke grup karyawan. User mode in ag ini tuh untuk append ya, append karyawan staff 1. Masukkan, jadi append staff 1 ke grup karyawan, kayak gitulah simpelnya. Oke, kita coba lihat menggunakan ID admin 1 dan ID admin staff 1. Oke, di sini kita lihat ya, untuk user ID-nya itu admin tuh 1000 sekian lah. Sini juga untuk user ID staff 1009 ya kalau nggak salah. Terus ini ada ID-nya, dan ini grup admin 1 itu dia tuh hanya di admin 1 aja gitu. Sedangkan kalau di staff 1 itu dia tuh masuk ke grup staff 1 dan karyawan gitu. Ya, ini buktinya. Pas. Masuk aja langsung ke nomor 4 untuk ownership file. Ubah owner file info menjadi admin. Kita pakai chon atau change owner jadi admin 1 untuk file server.sh. Operation not permitted. Terus oke, sini udah kelihatan ya, untuk apa sih, si file info server SH ini tuh ownernya tuh udah berubah jadi admin 1, cuman untuk grupnya tuh masih di bunga, dan di sini tuh kebetulan akan mengubah grup file menjadi karyawan, tapi kan masih menggunakan SME, jelaskan fungsi chon nanti. Oke, kita bakal ubah jadi ini, sudo chgroup karyawan ke info server kita tampilkan hasilnya. Nah, berikut sudah ada tampilan hasilnya gitu ya. Untuk file info server.sh ini tuh ownernya itu admin 1, dan untuk grup ownernya lah ibaratnya di karyawan. Nah, untuk tadi itu kan pakainya tuh chon atau dan chgroup. Nah, chon itu tuh bisa atau kepanjangannya itu change owner, jadi mengubah kepemilikan dari atau mengubah owner dari si file tersebut. Sedangkan untuk chgrp ini atau chgroup tuh untuk change group, jadi ya sama seperti chon, cuman bedanya kalau chon itu untuk usernya, kalau chgroup tuh untuk grupnya, kayak gitu sih simpelnya, seperti itu. Langsung masuk aja ke nomor 5, instalasi software menggunakan sudo. Pastiin dulu pakai ini jalan. Oke,
instalasi software menggunakan sudo open login sebagai user admin. Gunakan sudo untuk menginstal, tampilkan proses instalasi, pastikan software sebagai bukti. Oke. Sini kita bakal masuk dulu sebagai admin 1. So, admin 1. Passwordnya. Oke. Gunakan sudo untuk menginstal. Oh, kita menginstal. Kayaknya pakai HTOP aja. Kita bakal install HTOP. Kenapa? Karena setelah aku coba lihat-lihat gitu ya, HTOP ini tuh lebih ke buat monitoring di terminal kayak gitu, untuk monitor kayak penggunaan RAM, penggunaan CPU dan sebagainya. Jadi aku mau coba untuk install aja HTOP dulu. Install HTOP aja kayak gitulah. Kita bakal sudo dnf install HTOP mini sudo file. Nah, beberapa kali di tugas sebelumnya itu sempat ada masalah kayak gini ya, error kayak gini. Nah, untuk mengatasinya itu aku tuh biasanya pakai usermod min ag will admin 1. Kita masuk dulu deh ke root. So, kita pakai sudo aja berarti. Kan sudah nggak bisa ya. Berarti exit aja berarti. Exit. Kita masukin usermod min ag will admin 1. Oke, coba kita masuk lagi sebagai admin 1. Passwordnya sudah 3. Sudo. Oke, otomatis terinstall. Kenapa aku pakai mana ya tadi tuh? Nah, sudah usermod min ag will admin 1 itu tuh lebih kayak append admin 1 ke will. Itu will tuh kayak supaya si user admin 1 ini tuh bisa masuk sebagai sudo gitu. Karena kan tadi dia tuh bilang di ini tuh mana ya nih, admin 1 itu bukan termasuk sudo file, makanya aku masukin kayak gitu pakai komen ini usermod atau user modifikasi, masukkan admin 1 ke will kayak gitu. Oke, instalasi sudah berjalan dengan lancar. Tampilkan instalasi udah, pastikan software tersebut sebagai bukti. Untuk menjalankannya kita langsung ini aja HTOP. Nah, di sini tuh ada monitor lebih ke ini tuh, setelah aku cari-cari tahu ternyata lebih cocok untuk admin kayak gitu, supaya buat ngelihat penggunaan CPU, RAM dan sebagainya. Oke, mungkin cukup aja ya untuk menjalankan menjalankan software HTOP ini pakai F10. Nah, oke. Kita langsung masuk aja ke nomor 6. Konfigurasi SSH server. Install SSH menggunakan sudo, pastikan service SSH aktif. Pastikan coba. Salah. Kok gitu ya? Lupa. Gini, sudo dnf install open SSH server ini. Nah, karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya di
mata kuliah ini gitu di kelas sudah sempat menginstal SSH, jadi hasil proses instalasinya tuh cukup singkat dan emang dia tuh bilang definisinya resolve dan sudah komplit kayak gitu ya. Langsung masuk aja, pastikan SSH aktif. Kita akan mengaktifkannya. Sudo systemctl start sshd. Nah, terus pastikan SSH aktif, tampilkan statusnya. Oke, status. Nah, ini sudah kita lihat ya, udah ada highlightnya juga gitu. Ini tuh udah aktif running, berarti statusnya tuh sudah berjalan kayak gitu. Langsung aja masuk ke, dan ini pastikan ditetapkan edit file konfigurasi SSH, nonaktifkan login root. Kita bikin dulu sudo system cte enable sshd. Oke. Nah, udah aja sih, udah enable preset. Oke, langsung kita nonaktifkan login root. Sudo nano etc passwd etc ssh convert. Kita cari apa tadi itu root ya, ini ada yang ini di sini langsung ada, ini ada ya, ini aja nih permit root loginnya udah aku setting sebelumnya di kelas sebelumnya di pertemuan mata kuliah ini no, jadi karena udah no gitu ya, karena kan ini harusnya menonaktifkan, ini udah permit loginnya udah no, jadi udah aja kita exit aja, exit. Nah, terus restart SSH, tampilkan contoh. Oke, kita restart aja. Kayaknya nggak di restart juga gak apa-apa karena nggak ada yang diubah, cuman ya kita restart aja. Ada sih ya, start terus ada sih, kita coba di cmd cmd cara kali. Kita masuk SSH. Oh iya, kita belum tahu nama IP-nya itu berapa, jadi kita sudah bisa nggak IP show 192.168.255 berubah. Oh ini nih, yang ini 32. admin 1 salah SSH admin 1 92 168 passwordnya. Oke, sini bentar, sini kan restart udah, tampilkan contoh perintah login SSH dari klien. Nah, berikut tadi yang cmd tadi itu merupakan proses login SSH dari klien gitu ya. Kita langsung masuk aja ke nomor 7. Ntar aku mastiin nih. Oke, jalan. Nomor 7, akan instalasi web server install Apache menggunakan sudo, pastikan service berjalan. Kalau gak salah di pertemuan selanjutnya juga aku sempet emang udah pernah nge-install si Apache ini, tapi kita lihat aja ya. Sudo dnf install httpd ini. Nah ya betul, kalau misalnya belum pernah, biasanya prosesnya tuh cukup panjang gitu, maksudnya durasi proses instalasinya cukup lama, cuman karena udah terinstall jadi itu otomatis udah komplit gitu ya. Kayak tuh di sini juga ada keterangan tidak ada yang perlu dilakukan kayak gitu. Langsung aja kita start si Apache-nya ini. Sudo systemctl
start enable status. Oke, di sini ada highlightnya juga, tuh aktifnya running, berarti sudah berjalan. Sekarang apa ini? Clone website CV dari Git, install jika belum, clone animasi website. Wow, tekan proses Git clone pindahkan hasil. Oh iya, aku udah buka, udah di VS Code aku yang sebelumnya ini. Kebetulan punya untungnya punya web, enggak web juga sih, maksudnya lebih ke CV biasa, HTML CSS biasa waktu pas pelajaran PMWeb, belajar untuk UI UX-nya gitu. Nah, aku masukin aja kebetulan supaya pas aja. Sebentar aku baca-baca lagi. Clone, tampilkan proses git clone. Oke, ini akan pindahkan hasil clone ke dokumen web server. Oke. Agar sesuai dengan web server atau level sudah tampilkan hasil menggunakan. Oh, ini untuk ownership dan permission nanti. Civil body, pastikan konten minimal. Oh iya, kebetulan webnya itu juga pas nama pendidikan, keahlian, dan kontaknya itu ada. Oke, langsung kita cobain ya, kita kerjain dulu khusus untuk yang A tadi ini kan udah, yang kita akan coba yang B dulu. Install Git jika belum, udah keinstall. Clone repository berisi website CV pribadi. Ternyata masih Git clone. Oke. Udah dari clone guys. Proses Git clone. Oke, sini dulu masuk. Gimana? Kita masuk terus Git clone. Ini apa? https github.com Vanessa CV web. Ya sih. Oh iya. Oke, ini kita tunggu proses clone-nya sampai selesai. Oke, secepat pindahkan hasil clone ke dokumen root web server. Oh, kita bakal simpan ke root. Kita masuk dulu ke ini, exit. So, masuk ke root. Oke, kita sudah masuk ke root. Sekarang kita bakal bikin dulu si foldernya biar enggak acak-acakan. mkdir simpan di var html cv web. Oh iya, ini www-nya tipe. Nah, CMS. Nih sudah ada CV web. Sekarang kita bakal pindahin pakai gp atau kopas yang ada di home admin 1 cp web. Ke pindahin semuanya. Nah, ini semuanya pindahin ke file terus html cv web. Oke, semuanya udah ada ya, udah di copy paste. Sekarang tambahkan proses git clone udah. Oh iya, atur ownership file website agar sesuai dengan web server. Kita berarti ownership berarti pakai chown tadi. Change owner
namanya Apache var HTML. Oke, Apache semuanya. Terus kita atur permission agar website bisa diakses melalui browser. Jadi pakai chmod supaya bisa diakses. Berarti pakai 7 untuk ini ownernya, sisanya 45 untuk baca aja, gak usah diubah. Jadi 55 untuk CV salah oke. Nah, jadi setiap setiap owner grup maupun others tuh punya hak untuk mengeksekusi, tapi yang punya hak untuk mengubah hanya ownernya saja. Sedangkan untuk grup dan others tuh nggak bisa mengedit gitu, tapi bisa melihat si file, tapi nggak bisa ngedit, tapi bisa execute atau eksekusi. Oke, atau permission udah tampilkan, hasil permission udah pas banget karena kebiasaan cek jadi sekalian. Langsung berarti pengujian website akses melalui browser. Oke. Itu pakai IP 192. Oh, ini ada IP web. Nah, oh iya, ininya tuh path-nya tuh CP web yang tadi filenya, sama sebenarnya kan di sini tuh ada index.html ya. Kalau misalnya kayak gini tuh masuknya ke yang web yang satu lagi tuh, sedangkan yang aku highlight di sini tuh mau pakainya tuh yang profile aja yang ini karena tampilannya tuh lebih lengkap ya. Nih, maksudnya dari UI-nya juga lebih suka yang ini gitu dibanding yang sebelumnya. Sini juga udah lebih lengkap karena ada fotonya juga, terus ada namanya juga di sini kan tuh ada reserve. Di sini ada pengenalan tentang saya sesuai dengan aturan dari ininya. Konten minimalnya ada nama, pendidikan, keahlian, kontak. Di sini ada nama, pendidikannya tuh ini di sini. Keahliannya ya di sini. Berikut keahliannya dengan beberapa deskripsi singkat. Dan sini kontaknya tuh banyak ya. Di sini tuh bisa langsung masuk ke email Outlook. Ini otomatis membuka. Oke, kita tunggu. Cukup loading ya. Nah, ini tuh langsung otomatis kayak kalau misalnya ada rekan atau yang emang yang berusaha ngakses si web ini tuh, kalau klik hubungi langsung dia tuh akan mendirect ke email aku gitu. Tuh email ini tuh emang email aku, email asli, email kampus kayak begitu untuk kontak. Bukan hanya dari email aja, sebenarnya dari ininya juga sebenarnya udah ada ini ya tuh, karena bisa dilihat dari sini tuh, dari bawah di pojok sini ketika lama klik tuh udah ada linknya gitu. Kayak misalnya ini GitHub-nya langsung ke Bunga Nesa, Instagramnya, LinkedIn-nya, ini tuh email sama aja yang tadi. Ini belum ada, ketiga ini udah ada. Ini GitHub-nya, langsung masuk ke GitHub. Terus kalau mau tadi gimana, ke ini, ke Instagram, langsung masuk ke Instagram.
Jadi kalau mau kontak bukan hanya bisa di email tapi bisa langsung DM juga gitu. Jadi mungkin kelebihannya di sini itu di web. Ini LinkedIn-nya. Jadi bukan hanya link dummy tapi emang udah link yang emang menghubungkan ke kontak langsung kayak gitu. Gitu. Bunga Nesa. Oke, mungkin sekian demo singkat dari webnya. Kita fokus lagi ke soal selanjutnya. Kita ini udah ya, auto ownership atau permission sudah selesai, langsung ke pengujian hak akses user. Oke. Kita login sebagai user staff 1. Jadi kita exit lagi dulu. So, staff 1. Passwordnya teh permission denied ya. Masuk aja ke langsung masuk staff 1 login sebagai user staff 1 coba membaca file info server. Kalau baca berarti pakai chat info apa teh info server.sh. Nah sama ya, ini menampilkan si isi dari file info server.sh. Kita akan coba menjalankan dulu base nih, base-nya langsung menjalankan si perintah echo-nya. Jadi kan echo tuh menampilkan kan echo tampilin tuh UA Sistem Informasi PT Maju Jaya Teknologi. Nih karena si jelaskan berdasarkan permission file. Nah, permission-nya tuh bentar. Nih, karena si ininya tuh nah, si user staff 1 ini tuh termasuk ke karyawan kan, termasuk ke grup karyawan. Nih, sedangkan grup karyawan tuh punya hak akses read dan execute saja, enggak write. Jadi sebenarnya untuk arahan kayak ini kayak membaca dan menjalankan itu pasti berhasil. Cuman untuk write atau misalnya mengubah-ubah isi file nggak bisa. Kita coba aja, coba langsung edit tuh nano info server.sh. Nah, sini tuh dia tuh langsung ngasih keterangan bahkan di highlight warna merah gitu ya, bahwa si file info server.sh ini is unwritable atau gak bisa ditulis. Sebenarnya bisa-bisa aja nih kita tulis, cuman pasti pas mau di save tuh error atau gak bisa gitu. Cek kita aja lah, kita simpan, yes. Tuh, pasti dia tuh nggak bakal bisa malah terus-terusan balik lagi tuh dan ngasih keterangan bahwa error penulisan di file itu nggak ada, maksudnya nggak dikasih permission, jadi permission denied. Oke, berarti exit aja, tapi jangan lupa ini save modifier tekan no, jadi kita keluar. Oke. Dan ketika kita menampilkan lagi, oke, tidak ada yang berubah. Tadi kan kita mau coba nambahin cek di sini kan, di baris pertama di bin base ini, tapi tidak terubah. Bahkan si filenya yang tadi sebelumnya itu nggak ke save karena tadi si permissionnya. Oke, mungkin segitu penjelasan dari permission file dari sini di sisi atau VOV ketika masuk sebagai staff 1. Mungkin nomor terakhir, tampilkan dan kirim video yang mau pastikan link kan. Nih aku udah kayak gini aja biar kelihatan. Ini kan yang tadi ya.
Nah, ini tuh link untuk custom OS kelompok aku, namanya Pegal Linux untuk OS-nya. Di sini tuh tampilan websitenya ada download Pegal Linux-nya atau download OS-nya. Ini about-nya. Is designed to be fast, reliable, and user-friendly. It comes with a free file dan sebagainya. Ini tampilan-tampilan singkatnya. Oke, kayak ada tuh landing page dan lain-lain. Nah, terus showcasing Pegal Linux OS V2 atau V2 with a clean face and lightweight. Ini, nah di sini tuh kirim video demo, tampilkan dan kirim video demo. Ini video demonya bisa langsung kita play aja di sini karena di websitenya ini sendiri tuh sudah menyediakan untuk demo video demonya gitu ya. Kita demo dulu sekarang. Informatix 24 Pegal Linux V2 adalah sistem operasi Linux custom yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman yang ringan, cepat, dan nyaman digunakan. Dengan performa yang efisien, Pegal Linux V2 mampu bekerja optimal bahkan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Sistem operasi ini menawarkan kustomisasi penuh, sehingga pengguna dapat menyesuaikan tampilan, tema, dan workflow sesuai kebutuhan mereka. Pegal Linux V2 juga ramah pengguna, membuatnya mudah dipelajari oleh pemula namun tetap powerful untuk pengguna tingkat lanjut. Oke, mungkin sekian untuk video demo ininya. Itu untuk kedepannya gitu ya, Pegal Linux tuh inginnya seperti ini kayak gitu. Lightweight-nya, user-friendly, pre-installed apps-nya, as more speed, dan sebagainya. Ini lebih ke kayak testimoni singkat dan beberapa keterangan seperti kontak, fitur unggulan, kan ikuti komunitas seperti itu. Oke, ada mungkin sekian untuk demonstrasi videonya dan custom OS-nya. Oke, mungkin cukup sekian. Begitu juga dengan tugas EAS ini tuh cukup sampai sekian. Dari aku mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dari awal sampai akhir, dan alhamdulillahnya video ini tuh enggak melebihi dari batas maksimumnya yaitu 60 menit. Sekian dari saya, Bunga Nesa Anesti, 193. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.